wabarakatuh. Saya Eliana Lutfiati, wakil dari PCA Kebomas. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segenap jajaran pengurus pimpinan daerah Aisyah yang saya hormati, serta ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama kesehatan, iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang kriteria perempuan berkemajuan. Di dalam konsep Risalah Perempuan Berkemajuan, terdapat 7 kriteria perempuan berkemajuan. Kriteria yang pertama adalah iman dan takwa. Iman berasal dari bahasa Arab yang bentuk masdarnya adalah amana yu'minu iman. Sedangkan dalam bentuk transit berawal dari kata amina yu'minu aman, yang artinya iman itulah damai atau tenang. Sedangkan di dalam konsep yang tertuang di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ada 3 konsekuensi iman, yaitu yang pertama adalah membenarkan dan meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah membenarkan dan meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dan yang ketiga adalah membenarkan dan meyakini bahwasanya Allah itu sempurna. Iman yang tertanam dalam diri seseorang harus dibuktikan dengan amalan yang soleh. Sebagaimana dengan konsep Muhammadiyah, yaitu keimanan senantiasa diintegrasikan dengan iman, ilmu, dan amal solehah. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat yang ke-9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya engkau akan mendapat petunjuk dari Tuhanmu, dan di dalam surga yang penuh kenikmatan, yakni di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, saya beriman, tetapi iman hendaknya mengakar di dalam hati dan diaktualisasikan dengan amal perbuatan. Salah satu daripada aktualisasi dari amal perbuatan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dapat diartikan adalah upaya untuk menjaga seseorang dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam konsep takwa ini tertuang di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dengan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah balasan dari orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan berlandaskan iman dan takwa. Selanjutnya, kriteria yang kedua adalah beribadah, taat beribadah. Ibadah dalam
Kitab masalah yang 5 berarti taqarrub ilallah. Perempuan yang berkemajuan, yang lurus tauhidnya, pastilah rajin dalam mengerjakan ibadah. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah berakhlakul karimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Kesempurnaan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi perempuan yang beriman, perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang di dalam kesehariannya senantiasa mencerminkan perilaku akhlak yang baik yang sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kriteria yang keempat adalah berfaham tajdid. Tajdid bermakna pemurnian atau pembaharuan. Di dalam bidang ibadah atau muamalah, tajdid berarti mengembalikan ajaran ibadah dan akhlak kepada pemurnian ajaran yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tajdid dalam masalah duniawiyah adalah mendinamisasikan kondisi masyarakat sehingga di dalam kehidupannya semangat dan berkreatif serta berinovatif. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berfaham tajdid, insya Allah perempuan berkemajuan akan menjadi kokoh dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Selanjutnya kriteria yang kelima adalah bahwasanya berfaham wasatiyah. Faham wasatiyah ini terdapat dalam konsep muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Terdapat 7 pokok pikiran, yakni yang pertama adalah hidup dengan berdasarkan tauhid. Yang kedua adalah hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah hidup bermasyarakat dan bertolong-menolong bersendikan ajaran agama Islam. Yang keempat adalah hidup beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima adalah hidup dengan berjuang yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah hidup dengan beramaliyah yang sholihah. Sedangkan yang ketujuh adalah hidup dengan cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur, yang tinggi, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang keenam adalah amaliyah sholihah. Iman, ilmu, faham tajdid dan wasatiyah adalah pondasi amaliyah sholihah seorang perempuan yang berkemajuan. Perempuan berkemajuan berupaya mewujudkan kehidupan tanpa adanya unsur pengerusakan, membangun kehidupan dan mewujudkan kehidupan yang hayatan thayyibah. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 yang berbunyi, Man amila amalan sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, niscaya diberikan kehidupan yang nyata, kehidupan yang baik, sebagai balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Teliti. Kriteria yang ketujuh yakni bersifat inklusif. Inklusif artinya terbuka. Jadi perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang bersikap inklusif di dalam tataran yang majemuk, dengan relasi yang majemuk dimanapun dia berada. Dan perempuan yang bisa menerima perubahan dengan tidak membedakan antara ras, suku, golongan, organisasi, ataupun yang lainnya.
perempuan yang berkemajuan harus bersifat inklusif, yakni terbuka untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya adalah, sesungguhnya aku jadikan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah untuk saling kenal mengenal. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kriteria 7 perempuan berkemajuan yang telah saya sampaikan. Dengan harapan semoga dengan kriteria perempuan berkemajuan tersebut dapat kita aktualisasikan sebagai warga Aisyah, khususnya di Kota Gresik, sehingga kita bisa berkiprah dalam memajukan Aisyah, memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.